Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai seluruh siswa-siswi SMP yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku semua yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini, kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 8 semester 1. Dalam tema meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Pada pertemuan pertama, tahun pelajaran 2020-2021, bersama saya, Solihatun MAG, guru SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Menu pembelajaran pada pembelajaran kali ini ada 3, yaitu pembukaan. Menu yang kedua yaitu kegiatan inti, yaitu penutup. Terdiri dari kita mulai pada menu yang pertama, yaitu pembukaan, berdoa. Marilah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikutnya yaitu kita lanjut dengan membaca Al-Quran. Marilah anak-anak, kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yaitu 3.3. Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. 4.3. Menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang nomor 4 adalah tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. 2. Menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. 3. Menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. 4. Menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. 5. Menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Ada menu pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang pertama,
Strategi pembelajaran yang kita lakukan pada pembelajaran kali ini yaitu dengan menggunakan model inquiry. Yang kedua, mind mapping. Yang ketiga, aktivitas siswa yang harus siswa lakukan adalah yang pertama, adapun contoh mind mapping iman kepada kitab-kitab Allah yang Ibu bisa berikan pada kesempatan kali ini adalah judul kitab-kitab Allah. Ibu di sini membuat 5 cabang. Yang pertama adalah membahas pengertian dan lain-lain. Nanti kalian boleh lebih dari 5 cabang, terserah. Ibu di sini adalah memasukkan pengertian, nanti dalil nakli, bercabang, dan lain sebagainya. Yang cabang kedua yaitu kitab Taurat. Menjelaskan apa saja di sini kitab Taurat bercabang. Inilah yang disebut dengan mind mapping. Tentunya berbeda dengan peta konsep. Kalau peta konsep turun ke bawah, tapi kalau mind mapping bercabang. Bisa dipahami anak-anak? Pada pengamatan video dan gambar, Ibu akan menyajikan video. Tolong disimak dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Do. Seperti kita. Ah, masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Do. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh. Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya.
Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Doh, bangun doh. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana, Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu Bagaimana anak-anak dari tayangan video tadi? Bisa difahami? Untuk selanjutnya, Ibu akan tayangkan gambar sebagai berikut. Berikutnya adalah penguatan materi. Ibu akan memberikan penguatan sebagai berikut. Di dalam penguatan materi ada 5 hal yang harus kalian kuasain, yaitu pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kitab-kitab Allah dan Rasul menerimanya. Keempat, dalil nakli kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Kita mulai dari yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jadi kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab itu adalah berasal dari Allah. Berikutnya adalah dalil tentang kitab-kitab Allah. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Berikutnya adalah kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kita tahu bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil
diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi, yaitu tahun 611 sampai 632 Masehi. Berikutnya adalah dalil nakli tentang bukti adanya kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diterangkan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 49. Kedua, Kitab Zabur. Diterangkan dalam firman Allah, dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 55. 3. Kitab Injil diterangkan dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Keempat, Kitab Al-Quran diterangkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 3. Berikutnya yang nomor 5 adalah Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. 1. Nabi Musa menerima kitab Taurat dengan 10 pokok ajarannya. 2. Nabi Daud alaihi salam menerima kitab Zabur. 3. Nabi Isa alaihi salam menerima kitab Injil. 4. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kitab Al-Quran sebagai penutup kitab-kitab yang ada, sebagai penyempurna kitab sebelumnya, dan ini sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Menu yang ketiga yaitu penutup. Kita mulai dengan kesimpulan. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kali ini. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab itu berupa pedoman bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. 2. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasulnya, hukumnya wajib. Ketiga, jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab yang diturunkan oleh Allah di dunia itu ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Kelima, sikap mulia dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah toleransi dan menghargai pemeluk agama lain. Berikutnya adalah refleksi. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran materi ini, sekarang kalian tentu menjadi semakin tahu, bukan?
bahwa Allah menurunkan wahyu dan kitab-kitab itu dengan maksud agar hambanya menjadi terarah. Anak-anak, apakah pembelajaran kali ini dapat difahami dan diterima dengan baik dan menyenangkan? Ibu berharap begitu. Kegiatan penilaian. Untuk kegiatan penilaian, kali selesai kalian jawab dan jawabannya difoto dan dikirim ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Di penghujung pembelajaran kali ini, maka kita lakukan doa bersama-sama. Doa setelah belajar. Sebelum Ibu akhirin pembelajaran kali ini, Ibu berpesan, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dengan tetap jaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa menggunakan masker. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.